Eropa pernah geger. Dukun diangkat jadi penasihat penguasa negara. Banyak orang di dunia ini percaya dukun seraya berharap bisa mengetahui masa depannya, mengubah nasib, dan hidup lebih bahagia lagi. Namun, siapa sangka penguasa di negara sebesar Rusia terdahulu, dulu tuh ya, ternyata sangat mempercayai dukun. Bahkan, menempatkan dukun jadi salah satu penasihat khusus untuk penguasa, yaitu sang raja. Yuk kita bahas. Demikian yang dilakukan oleh penguasa Rusia Nicholas II 1894 sampai dengan 1917. Dukun itu bernama Grigory Rasputin. Jadi ingat Putin. Saat dukun jadi penasihat khusus. Sebelum berada di lingkaran kekuasaan, kita panggil aja Rasputin ya. Rasputin hanyalah rakyat biasa yang bekerja sebagai petani di Siberia. Hanya saja selain bertani, dia juga mendalami ilmu agama. Seorang sejarawan bernama Douglas Smith dalam Rasputin, dalam bukunya itu ya, yang diterbitkan tahun 2016, menyebut dia kerap bolak-balik gereja dan punya karisma spiritual yang kuat. Namun, itu semua tak membuat nama Rasputin dikenal banyak orang. Sampai akhirnya titik balik terjadi pada 1906. Kala itu dia berkesempatan menemui Kaisar Rusia, Tsar Nicholas II, dalam suatu acara dan memperkenalkan diri sebagai orang suci. Pada momen itulah Rasputin memberi kesan sangat baik, sehingga bisa mengobrol selama lebih dari 1 jam dengan orang nomor satunya di Rusia. Selama berbincang, Tsar Nicholas II dibuat sangat nyaman. Omongan yang keluar dari mulut Rasputin bisa membuat penguasa tenang di tengah berbagai masalah negara dan pribadi. Salah satu kasus yang meredam kecemasannya adalah soal kesehatan anak tunggalnya, yaitu pewaris tahta kekaisaran. Kala itu, anak Tsar Nicholas II menderita hipofilia alias kelainan darah langka yang membuat darah sulit membeku. Rasputin diajak untuk melihat kondisi seraya bisa memberikan ketenangan, namun saat melihat sang pasien, Rasputin bertindak lebih dari itu. Dia berlutut dan memberikan doa. Tak disangka, beberapa hari kemudian, anak raja kembali sehat. Sejak saat itulah penguasa Rusia dan istrinya sangat takjub. Keduanya menganggap Rasputin bukan manusia biasa. Dalam sekejap, pria kelahiran 9 Januari 1869 berada di lingkaran kekuasaan sebagai penasihat khusus Kekaisaran Rusia. Wah, enak banget ya. Posisi tersebut jelas sangat strategis. Benar saja, selama menjadi penasihat, Rasputin kerap memberikan saran politik kepada Tsar Nicholas II yang langsung diterapkan tanpa pertimbangan panjang. Alasannya karena Rasputin dianggap utusan Tuhan dan bisa melihat masa depan. Waduh, hebat banget. Saat kondisi perang sekalipun, Rasputin bahkan memberi masukan militer. Dia bisa menyarankan penguasa untuk mengerahkan pasukan dan mengatur strategi perang, padahal dia tidak punya latar militer dan politik, sehingga mendiskreditkan para ahli militer Rusia pada masa itu. Wah, luar biasa tuh. Alhasil semua itu jelas membuat geger seisi Rusia hingga Eropa. Sebab bisa-bisanya orang yang tumbuh besar sebagai petani dan bisa keluar masuk istana dan memberi saran kepada penguasa. Dan akhirnya negara-negara mitra Rusia sampai mengirimkan surat agar Rasputin dievaluasi lagi karena terlalu jauh terlibat dalam urusan pemerintahan. Pada saat bersamaan, fakta-fakta baru kehidupan Rasputin muncul. Ternyata tindakannya itu hanya kedok semata. Sampai bisa di luar istana, Rasputin tak mencerminkan kesuciannya. Mengutip Smithsonian Magazine, ternyata dia itu suka mabuk dan bermain wanita. Dia terbukti selingkuh dengan banyak wanita dari kelas sosial berbeda, mulai dari pelacur hingga bangsawan. Bahkan, dia juga disebut berulang kali terlibat pemerkosaan. Waduh. Selain itu, dia juga kerap memanfaatkan istana kaisar untuk pesta pribadi yang menggunakan uang negara. Kebohongan ini terjadi juga soal kesaktiannya yang menyembuhkan anak Tsar Nicholas II. Sejarawan Andrei Chok
dalam To Kill Rasputin, The Life in the Grigory Rasputin 2025 menyebut kehebatan Rasputin menyembuhkan anak dari Tsar Nicholas II bukan pada doa, tetapi disebabkan oleh kealpaan dokter memberi obat pengencer darah atau aspirin. Aduh, yang hebat siapa nih dokternya tuh gimana nih? Jadi ternyata saat itu aksi Rasputin membuat dokter kekaisaran tidak sempat memberikan aspirin. Ini merupakan keberuntungan sebab aspirin itu bisa memperburuk penyakit si anak. Makanya berkat tindak tanduknya si Rasputin, anak Nicholas II bisa selamat. Jadi bisa jadi Rasputin berjasa juga ya. Jadi atas dasar inilah rakyat Rusia menyebutnya sebagai dukun gila. Meski begitu, citra negatif pria berjenggot ini tak mengubah pandangan dari sang raja tentunya. Rasputin tetap diangkat sebagai penasihat khusus sampai akhirnya sekelompok bangsawan merancang penghilangan nyawa karena menilai sosok dukun itu membahayakan bagi negara tentunya. Akhirnya, berkat rancangan tersebut, akhirnya Rasputin meregang nyawa pada 30 Desember 1916. Maka berakhir sudah eksistensinya si dukun di lingkaran kekuasaan. Tak lama setelahnya, kekaisaran Rusia juga ikutan berakhir dan digantikan oleh negara komunis Rusia. Ya guys, sejarah tentang adanya ya dukun gila yang pernah menggegerkan Eropa karena ternyata rajanya itu sangat percaya dengan si dukun ini. Berarti apa yang dikatakan oleh pesulap merah itu ada benarnya ya? Karena pesulap merah kan tidak pernah percaya tuh kalau dukun itu bisa mengobati, bisa menyembuhkan orang sakit. Dan menurut pesulap merah, semua itu hanya akal-akalan dari si dukun itu. Jadi dukun itu kalau bukan cabul ya penipu. Ya gitu katanya. Tapi orang dulu ya, meskipun seperti itu nyatanya tetap mereka mempercayai. Jika kamu ditanya apakah kamu percaya sama dukun? Kalau saya pribadi tidak percaya. Tidak percaya dan memang harus tidak dipercayai teman-teman. Karena siapapun yang mempercayai dukun bahkan mendatangi dukun, maka seluruh ibadahnya akan ditolak. Sholatnya akan ditolak selama 40 hari jika mendatangi dukun. Apalagi sampai mempercayai apa yang dikatakannya. Akidah kita itu rusak teman-teman. Bagaimana pendapat teman-teman? Apakah kamu percaya bahwa apa yang disampaikan dukun itu adalah benar? Tulis di kolom komentar ya. Oke guys, terima kasih sudah menyimak. Bye, assalamualaikum.